Sobat Setia RPKB dan warga Bangli tercinta, itulah tadi satu buah tembang yang cantik ya sudah dihadirkan untuk Anda dan tentunya sudah menghibur Anda di kesempatan siang hari ini. Baiklah Sobat Setia RPKB dan warga Bangli tercinta, terima kasih banyak yang sudah ngupingin 102,4 RPKB FM Bangli ya. Ya mungkin sudah dari pagi sampai saat ini masih tetap stay tune gitu ya. Dan yang belum bergabung silakan ya, Anda bisa gabungan di nomor telepon di 0877 6686 1024 ya. Anda bisa gabungan melalui telepon, WhatsApp ataupun SMS ya. Dan Anda juga bisa gabungan di via Facebook Sobat Setia di RPKB FM Bangli. Sobat Setia RPKB dan warga Bangli tercinta, hari ini juga ada yang spesial Sobat Setia karena kita akan berbincang-bincang gitu ya, berdialog interaktif bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli. Dan juga sudah hadir di studio ya dua orang narasumber kita yang cantik dan juga tampan ya. Yang nantinya akan memberikan informasi kesehatan untuk Anda semua. Dan langsung aja ya Sobat Setia RPKB dan warga Bangli tercinta, kita akan berkenalan dulu ya bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio di kesempatan siang hari ini sebelum kita melangkah pada materinya. Oke, baiklah Sobat Setia, langsung aja ya. Selamat siang Bapak Ibu, apa gimana nih? Selamat siang Bunia. Iya, selamat siang. Silahkan berkenalan dulu deh, dari ibunya dulu atau bapaknya dulu nih? Bapaknya dulu bisa. Oke, nah silakan. Ya, dari saya dulu ya. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan pada kita dari Dinas Kesehatan dalam acara dialog interaktif ini sama Bu Nia. Sebelum kita memulai dari tepatnya pada materi, mungkin saya sendiri akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Igede Bawa Artano, petugas promosi kesehatan Kintamani 5. Iya. Ya. Bertugas di Puskesmas Kintamani 5 ya. Iya, Kintamani 5. Oke, nah sekarang ibu yang cantik ini siapakah namanya? Terima kasih Bunia atas waktunya. Perkenalkan Sahabat Setia, saya Sangayu Intan Indra Dewi. Saya petugas promosi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli. Kini ikut mendampingi teman saya dari Puskesmas Kintamani 5 untuk berdialog interaktif. Iya. Iya, terima kasih Bapak Ibu nih, apa gimana nih panggilnya? Muda-muda banget. Adik aja deh. Oke deh, terima kasih ya. Saya sampaikan nih kepada kedua narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Ada Bapak Igede Bawa Artana SKM yang sudah hadir. Kemudian juga ada Ibu Sangayu Intan Indra Dewi SKM juga ya, yang nantinya akan berbagi informasi menarik seputaran kesehatan untuk Anda semua. Dan baiklah Sobat Setia RPKB dan warga Bangli tercinta, kok topik kita hari ini ya jamban sehat gitu ya. Nah, mungkin masyarakat yang ada di seputaran Bangli khususnya nih, ada yang belum tahu apa sih sebenarnya jamban itu. Nah, silakan dijelaskan dulu jamban itu apa sih sebenarnya. Silakan mulai dari bapaknya dulu deh. Ya, baik. Mungkin dari saya terkait itu apa jamban sehat. Jamban sehat itu merupakan suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok ataupun tempat duduk dengan leher rangsa ataupun tanpa leher rangsa yang dilengkapi dengan air untuk menyiram. Iya. Oke, nah sedikit nih untuk Ibu Sangayu Intan ya. Nah ini yang tadi dibilang ada leher angsa ataupun yang tanpa leher angsa. Ini maksudnya gimana sih? Bisa dijelaskan sedikit nggak? Baik Ibu, untuk yang jenis seperti jamban tangki septik atau leher angsa ya. Itu digunakan pada daerah yang cukup air dan daerah padat. Itu kalau pemilihan untuk memakai septik septik atau leher angsa. Ya, itu tangki septik atau leher angsa itu. Kemudian itu karena itu untuk daerah yang cukup air dan daerah padat penduduk karena dapat menggunakan yang namanya multiple latrine. Ya,
yaitu satu lubang penampungan tinja atau tangki septik digunakan oleh beberapa jamban atau satu lubang dapat menampung kotoran atau tinja dari 3 sampai 5 jamban. Seperti itu. Itu yang bisa menampung banyak kotoran, boleh dibilang seperti itu ya. Kalau jamban cemplung itu bisa digunakan untuk daerah yang sulit air. Seperti ini ke. Oke. Nah, tujuan daripada menggunakan jamban itu apa sih sebenarnya, biar masyarakat juga paham nih. Kenapa sih harus ada jamban di sekitaran mereka gitu. Nah, dijelaskan dulu dari siapa dulu nih? Dari dari Ibu Sang Ayu Intan Indra Dewi dulu. Ya. Baik Bu Nia, untuk tujuan untuk menggunakan jamban itu ya, yang pertama itu adalah menjaga lingkungan ya, agar tetap bersih, kemudian sehat dan tidak berbau. Ya. Kemudian tidak mencemari sumber air, ya, sumber air yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga itu tidak mengundang datangnya lalat, ya, atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit seperti penyakit diare, ya, kolera, disentri, kecacingan, saluran pencernaan dan penyakit kulit, ya, serta keracunan juga. Iya, karena ini sangat berpengaruh sekali pada kesehatan ya, Bu. Saya panggilnya Bu Intan aja deh ya. Boleh. Oke. Nah, ini untuk Pak Gede Bawe ya. Oke. Untuk Pak Gede Bawe nih, syarat-syarat dalam mempunyai jamban ataupun membangun jamban ini apa aja sih sebenarnya syarat-syaratnya yang perlu diperhatikan? Baik, terima kasih. Untuk syarat-syarat terkait dengan jamban sehat itu, yang pertama tidak mencemari sumber air minum. Jadi jarak dari spiteng ke tempat air minum atau saluran air itu kurang lebih 100 meter. 100 meter ya. 100 meter. Kemudian yang kedua tidak berbau. Kemudian yang ketiga, kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus. Kemudian tidak mencemari tanah di sekitarnya. Mudah dibersihkan dan aman digunakan. Kemudian dilengkapi dinding dan atap pelindung di atas spiteng. Kemudian penerangan dan ventilasi cukup. Untuk pembuangan gas, nanti lantai kedap air dan luas ruangan memadai. Kemudian yang terakhir, tersedianya air, sabun dan alat pembersih. Kira-kira nih untuk Bu Sang Ayu lagi deh. Bu Sang Ayu Intan ya. Nah, kira-kira jika kita tidak mempunyai jamban sehat nih di lingkungan kita, apa yang akan terjadi nih pada masyarakat nih? Bisa dijelaskan nggak biar masyarakat juga paham dan mengerti ya, yang nantinya bisa memotivasi masyarakat juga untuk punya jamban nih di lingkungan mereka. Silakan Bu Sang Ayu dulu. Baik, terima kasih Bu Nia. Baik, untuk sahabat setia, jika tidak memiliki jamban ya atau buang air besar sembarangan, ya dapat akan mempengaruhi kesehatan, ya, dapat mempengaruhi kesehatan di mana penyakit yang dapat disebabkan ya oleh ketidak terpenuhinya sanitasi yang baik, termasuk jamban sehat seperti ini dapat melibatkan penyebaran berbagai penyakit ya, yang melalui kontak dengan air seperti ini kemudian dengan makanan atau langsung dengan manusia ya. Nah, adapun beberapa penyakit yang dapat muncul karena ketidak terpenuhinya jamban sehat ya. Tidak memiliki jamban atau sehat, buang air besar sembarangan seperti ini itu akan berdampak buruk bagi kesehatan ya, antara lain bisa menyebabkan penyakit diare. Nah, ini yang pertama, diare. Penyakit diare adalah penyakit yang umum terjadi akibat konsumsi air ya atau makanan yang terkontaminasi oleh terjadinya karena kurangnya terkontaminasi oleh bakteri, di mana kontaminasi ini sering terjadi karena kurangnya sanitasi yang layak. Nah, itu kontaminasi yang kurang baik seperti ini
sanitasi yang kurang baik, serta tidak adanya fasilitas jamban. Ya. Kemudian penyakit kolera. Penyakit kolera ini disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae yang biasanya menular melalui air atau makanan yang terkontaminasi. Seperti ini. Kemudian kurangnya akses terhadap jamban yang bersih dan air bersih dapat memicu wabah kolera juga. Ya. Kemudian adapun penyakit cacingan. Nah, ini sering terjadi pada anak-anak terutama ya. Biasanya anak-anak ya. Infeksi cacing usus atau cacing tambang adalah masalah umum ya di daerah dengan sanitasi yang buruk. Seperti itu. Biasanya cacing-cacing ini menular melalui tanah yang terkontaminasi melalui feses manusia yang mengandung telur cacing seperti itu. Kemudian ada penyakit infeksi saluran kemih, ya itu kurangnya akses terhadap fasilitas jamban yang layak yang dapat menyebabkan praktek buang air besar sembarangan. Itu yang dapat meningkatkan risiko infeksi saluran kemih karena terkontaminasi bakteri. Seperti itu. Itu. Oke. Nah, ini sekarang untuk Pak Bawe ya. Saya panggil Pak Bawe aja deh. Ya, bebas. Pak Bawe. Nah, ini untuk memelihara jamban sehat ini, adakah syarat-syarat tertentu nih? Apakah bisa nantinya apabila jamban tersebut ya sudah kotor gitu, apakah bisa dengan cairan-cairan penghilang kotoran yang bersifat keras atau bagaimana nih? Dijelaskan sedikit bagaimana cara menjaga jamban yang sehat ini biar tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya dengan baik dan nyaman tentunya. Baik, terkait dengan yang di awalnya dengan adanya jamban dulu, kemudian setelah itu untuk pemeliharaan. Mungkin dari pemeliharaan jamban sehat itu lantai jamban selalu berisi dan tidak digenangi air. Jadi apabila setelah melakukan aktivitas di WC itu agar disiram dan mungkin nanti dipakai squeeze itu biar nggak ada genangan air sana. Kemudian bersihkan jamban secara teratur sehingga ruangan jamban dalam keadaan bersih. Jadi setiap hari agar dibersihkan. Kemudian di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat. Kemudian tidak ada serangga, kecoak, lalat dan tikus yang berkeliaran. Jadi ini sangat dijaga sekali karena ini merupakan faktor yang akan bisa nanti membawa sumber-sumber penyakit. Kalau dari jamban tersebut sampai ada tikus, lalat itu nanti berterbangan sampai mengingat di makanan itu juga akan dapat menyebabkan mengganggu kesehatan ya. Iya, mengganggu kesehatan. Iya. Sebagai sumber penyakit. Iya. Kemudian tersedianya alat-alat pembersih itu wajib yang sangat harus benar-benar diperhatikan ya. Sangat diperhatikan seperti sabun, kemudian sikat dan air bersih tentunya. Kemudian bila ada kerusakan segera diperbaiki. Kemudian pakai karbol yang seperti tadi Ibunya bilang itu bisa kita pakai karbol untuk membersihkan bakteri-bakteri yang ada di jamban tersebut. Kemudian hindari penyiraman air sabun ke dalam bak pembuangan atau ke dalam kloset agar bakteri pembusuk tetap berperan aktif. Iya. Ternyata penting sekali ya. Ternyata ada bakteri yang memang bisa dimanfaatkan untuk mungkin menghilangkan bakteri-bakteri yang berbahaya ya, ataupun kotoran-kotoran yang sudah masuk ke dalam kloset tersebut ya. Oke. Ini lagi tambahan mungkin ini yang sering terjadi ya di zaman tersebut adanya tisu, kertas itu bahan-bahan yang tidak mudah terlarut itu agar tidak dibuang ke dalam jamban tersebut ya. Iya, karena dapat menghambat air ya pastinya. Oke. Nah, menarik sekali ya
Tapi kita jeda dulu sejenak ya. Kita akan kembali lagi setelah satu buah lagu berikut ini. Ya, Sobat Setia RPKB dan warga Bangli tercinta, itu tadi dua buah tembang ya. Sudah hadir kembali untuk Anda semua. Dan langsung aja Sobat Setia, kita akan kembali berbincang-bincang ya bersama narasumber kita yang masih tetap setia di studio ya. Ada Bapak Igede Bawa Artana SKM dan juga Ibu Sang Ayu Intan Indra Dewi SKM juga yang masih tetap bersedia memberikan informasi kesehatan untuk Anda ya yang berkaitan dengan jamban sehat. Dan masih semangat tentunya ya Bu Sang Ayu dan juga Pak Bawa ya. Dan langsung aja kita ke materi lagi nih. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi nih, pengaruh jamban karena jamban ini kan berpengaruh sekali pada kesehatan gitu ya. Nah, menurut Bu Sang Ayu ya, pengaruh jamban sehat ini pada kesehatan anak itu seberapa besar dan apa aja sih pengaruhnya? Nah, dijelaskan sedikit Bu Sang Ayu. Baik, terima kasih Bu Nia. Untuk pengaruh penggunaan jamban sehat ya. Jika tidak menggunakan jamban ya, pengaruhnya kepada anak-anak nih, terutama nih apabila anak-anak buang air besar sembarangan seperti itu akan bisa berpengaruh pada kesehatan anak-anak itu sendiri ya. Adapun salah satu ya gangguan kesehatan pada anak ya yang dipengaruhi oleh penggunaan jamban yang buruk itu adalah stunting. Nah, ya. Itu ya. Ternyata berpengaruh pada stunting juga. Berpengaruh terhadap stunting. Nah, di mana stunting itu adalah kondisi gagal pertumbuhan ya pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Nah, dan tentunya dari faktor lingkungan juga. Nah, Niki, yang faktor lingkungan yang buruk adalah jamban itu ya, juga salah satunya penggunaan jamban yang buruk, buang air besar sembarangan seperti itu. Itulah ya, dimana meskipun stunting itu dapat memiliki beragam penyebab. Nah, itu juga dapat dipengaruhi oleh penggunaan jamban yang buruk, sanitasi yang buruk itu dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya stunting. Nah, perlu diketahui juga beberapa cara ya apabila tidak menggunakan jamban ya, tidak menggunakan jamban yang dapat berkontribusi menyebabkan stunting. Itu adalah pertama melalui kontaminasi feses ya, kontaminasi feses itu ketidaktersediaan jamban sehat yang dapat mendorong praktek buang air besar sembarangan. Nah, ini di mana tinja manusia ini terbuka dan mencemari lingkungan sekitar. Nah, hal ini dapat menyebabkan kontaminasi lingkungan dengan bakteri yang dapat masuk ke makanan dan air minum. Infeksi berulang ini juga dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Ya, kemudian yang kedua adalah infeksi berulang. Nah, infeksi berulang ini di mana lingkungan yang terkontaminasi oleh feses manusia menjadi tempat berkembang biak bagi berbagai penyakit menular. Ya, infeksi berulang akibat sanitasi yang buruk dapat mengganggu kesehatan anak, mengurangi energi tubuh dan mengganggu pertumbuhan normal pada anak. Ya. Kemudian yang ketiga itu pada gangguan pencernaan, Bu Nia. Ya. Nah, di mana kontaminasi lingkungan dan air minum yang buruk dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan. Saluran pencernaan yang pada gilirannya dapat merusak sistem pencernaan dan mengurangi kemampuan tubuh untuk mencerna dan menyerap nutrisi dengan efisien. Ya, kemudian yang keempat gangguan makan ya, sehingga anak-anak sulit makan. Seperti itu, di mana lingkungan yang tidak higienis dan ketersediaan air bersih yang terbatas itu dapat mempengaruhi ketersediaan makanan yang aman dan berkualitas. Di mana anak yang terpapar lingkungan yang tidak sehat mungkin mengalami penurunan nafsu makan. Nah, ini menghindari makanan tertentu atau mengalami masalah pencernaan yang dapat menghambat asupan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal pada anak. Kemudian yang kelima ada kurangnya akses pada nutrisi, di mana lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak. Ketersediaan makanan yang kurang bergizi dapat mengakibatkan defisiensi zat-zat
yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Kemudian yang terakhir itu ada gangguan kesehatan umum. Iya. Nah, ini lingkungan yang tidak higienis dan kotor juga dapat meningkatkan risiko penyakit lain seperti infeksi pernafasan dan diare. Serta penyakit-penyakit ini dapat menguras energi, menyebabkan hilangnya nafsu makan dan mempengaruhi pertumbuhan anak juga. Iya, tentunya mempengaruhi tumbuh kembang si anak tersebut ya. Benar. Oke. Nah, sekarang untuk Pak Bawe nih. Nah, upaya-upaya apa aja sih yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan ya ataupun tenaga-tenaga kesehatan ini dalam mengajak masyarakat untuk hidup sehat ya, disiplin hidup sehat dengan memiliki jamban sehat. Nah, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan sampai saat ini? Silakan Pak Bawa. Baik, terima kasih Bu Nia. Mungkin langkah-langkah yang sudah dilakukan dari Dinas Kesehatan, terutama yang sudah dijalankan juga dari masing-masing puskesmas itu yaitu pemicuan STBM. Pemicuan STBM itu sudah hampir semua puskesmas sudah menjalankan. Yang ada isinya itu di dalam pemicuan STBM kita mengajak masyarakat sekitar ataupun tokoh-tokoh adat untuk bersinergi dan di dalam pemicuan itu kita survei dulu sebelumnya, survei untuk mencari data apakah berapa orang yang sudah mempunyai jamban, berapa orang yang belum mempunyai jamban. Itu kita survei. Setelah hasil survei ada, kita lanjutkan dengan persiapan alat-alat yang untuk kita pemicuan. Jadi dalam konsep pemicuan itu kita mempraktekkan bahwasanya tinja-tinja karena mungkin tidak banyak orang yang mempunyai jamban itu buang air besarnya kan kemungkinan sembarangan atau enggak kalau di Bali kan tebu gitu istilahnya ya. Mungkin dari itu kita praktekkan, kita buat foto alat bantu yang berbentuk tinja itu kita buat, kemudian kita simulasikan. Contoh nih, kita jalan, apabila kita menginjak tinja tersebut, bagaimana rasanya? Otomatis kan jijik atau gimana? Nah, dari itulah kita berusaha untuk mengajak masyarakat agar mau untuk hidup sehat memiliki jamban, dengan memiliki jamban itu. Mungkin itu. Ada lagi mungkin selain dengan pemicuan STBM itu, kita dari puskesmas sudah juga sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan jamban sehat ya, pengadaan jamban sehat, kemudian faktor-faktor risiko dan penyakit yang disebabkan apabila kita tidak memiliki jamban sehat dan membiasakan diri untuk hidup sehat dan buang air besar di sembarangan ya, jamban ya. Oke. Nah, ini menurut Pak Bawe nih, apa sih yang membuat masyarakat ada aja yang masih belum memiliki jamban sehat? Nah, mungkin ketika melakukan survei ada masyarakat yang belum memiliki jamban sehat gitu. Apa sih yang mendorong masyarakat masih saja ada yang belum memiliki jamban sehat ini? Faktor-faktornya mungkin apakah biaya dan lain sebagainya. Nah, apa sih kira-kira yang paling banyak ditemui di masyarakat nih? Sebab-sebab daripada tidak menggunakan jamban sehat atau memiliki jamban sehat. Silahkan. Yang pertama pasti seperti yang Bu Nia katakan tadi, biaya. Itu masalah utama yang ada di masyarakat setelah dari hasil survei yang sudah dilaksanakan. Kemudian perilaku untuk membiasakan diri buang tinja di jamban itu sangat masih kurang, berpengaruh sekali ya. Sangat berpengaruh sekali karena mungkin
keterbiasaan dari dulu buang air besar di sembarang atau enggak di sungai itu. Jadi ketika dialihkan untuk membiasakan diri sehat, ke buang air di jamban, agak susah juga susah, ya. Jadi memang itu agak susah juga kalau merubah kebiasaan ya. Itu dah. Itu dah kalau kita di lapangan memang untuk merubah kebiasaan masyarakat itu memang sangat sulit sekali. Di luar juga dari biaya kondisi ekonomi dari masyarakat juga itu. Oke, nah ternyata waktu kita juga tinggal sedikit lagi nih. Nah mungkin ada yang disampaikan lagi nih kepada masyarakat nih. Mungkin Bu Sangayu duluan nih. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat nih, biar masyarakat juga paham dan mengerti gitu ya, termotivasi juga untuk memiliki jamban sehat karena semua juga demi kebaikan dan juga kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah silakan Bu Sangayu. Baik, terima kasih Bu Nia. Di mana saya jelaskan dulu sedikit, di mana apabila penggunaan jamban yang buruk dan sanitasi yang kurang juga itu secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan ya, dan tentunya juga mempengaruhi status gizi anak-anak. Nah seperti itu. Nah oleh karena itu perbaikan dalam akses terhadap fasilitas ya sanitasi yang layak dan peningkatan kesadaran tentang praktik sanitasi yang baik sangat penting dalam upaya mencegah stunting dan masalah kesehatan lainnya pada anak-anak. Jadi untuk masyarakat nih terutama di Bangli niki, jadi diharapkan masyarakat dapat merubah kebiasaan ya, di mana mungkin ada yang buang air besar sembarangan. Nah sekarang memiliki niat membiasakan diri untuk buang air besar di kamar mandi, di WC ya, dan memiliki motivasi untuk yang awalnya tidak memiliki jamban jadi memiliki niat untuk memiliki jamban, nih, untuk membuat jamban sehingga masyarakat tidak buang air besar sembarangan lagi. Ya. Dan tentunya kualitas kesehatan keluarga juga lebih baik lagi dan tidak terjadi penularan penyakit. Itu penting sekali ya. Oke, dan Pak Bawo mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat nih. Mungkin dari Bu Intan udah banyak sekali ya pesan-pesan dan ajakan untuk merubah perilaku hidup sehat, kebiasaan terutama. Mungkin saya menambahkan lagi dikit untuk masyarakat, apabila sudah ada yang memiliki jamban, agar dibantu untuk mensosialisasikan kepada beberapa masyarakat yang masih belum mempunyai jamban. Sangat kalau di masyarakat tersendiri, apabila dari petugas yang turun untuk mengajak itu biasanya lebih cepat termotivasi gitu ya. Kalau dari petugas biasanya agak sulit. Kalau dari ajakan masyarakat sekitar lebih cepat ini ya gitu. Nah terkait juga kita karena keterbatasan untuk personil personilnya itu, mudah-mudahan bagi tokoh-tokoh adat terutama agar semua masyarakatnya bersinergi untuk mengadakan jamban lah. Itu aja sih, walaupun dari segi ekonomi masih kurang. Kalau bisa dipelopori di desa itu kan bisa arisan jamban. Sebenarnya arisan jamban itu mungkin kita kumpulkan dana, kita programkan setiap tahun misalkan 10 pengadaan jamban. Jadi dari dana yang terkumpul itu kita bikinkan ke masyarakat 10. Kemudian tahun berikutnya juga kita proses seperti itu. Jadi paling itu 3-5 tahun itu ke depan ini sudah
semua Iya. mempunyai Ternyata jamban. ada arisan jamban seperti Ada. itu ya. Ada. Nah ini berlaku di wilayah Kintamani saja atau di seluruh kecamatan yang ada di Bangli nih? Kalau dari konsep memang seluruh Indonesia memang Iya, ada. seluruh Indonesia ya. Ini konsep memang nasional. Nanti mungkin itu bisa kita duplikat di masing-masing desa gitu. Iya. Untuk pengadaan. Iya, keren sekali ya, dan tentunya dapat membantu masyarakat juga ya. Iya, benar sekali. Oke, dan tak terasa juga ternyata sudah 1 jam ya kita berbincang-bincang di siang hari ini. Dan terima kasih Nih ucapin untuk Bapak Egede Bawa Artana SKM yang sudah hadir di studio, dan juga Ibu Sangayu Intan Indra Dewi SKM ya yang sudah memberikan banyak sekali ya tuangan ya terkait dengan kesehatan dalam hal penggunaan jamban sehat gitu ya. Nah mudah-mudahan ini bermanfaat ya, terutama bagi masyarakat yang mungkin belum memiliki jamban dan juga belum paham ataupun mengerti fungsi daripada jamban tersebut ya, karena banyak sekali yang harus kita perhatikan kalau berkaitan dengan kesehatan ya. Salah satunya juga jamban sehat yang memang ini wajib dimiliki ya oleh masyarakat, karena ini sangat berpengaruh sekali pada kesehatan kita sendiri dan juga anak-anak ya, keluarga juga ya, karena ini dapat mengganggu kesehatan jika tidak memiliki jamban sehat ya. Apabila kotoran-kotoran ya tercecer di mana-mana gitu ya, ini tentunya akan menjadi masalah pada kesehatan ya. Nah ini berkaitan dengan kesehatan, ini sangat terkait sekali. Dan oke, terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih kepada Bapak Bawa dan juga Ibu Sangayu Intan yang sudah hadir di Terima studio. kasih kembali ibunya. Ya, dan terima kasih sahabat setia RPK BFM Bangli yang masih tetap setia ya bersama RPK BFM. Mudah-mudahan ya perbincangan tadi dapat memberikan motivasi Anda, terutama bagi Anda masyarakat yang belum memiliki jamban ya, agar termotivasi untuk mempunyai jamban di lingkungan Anda, karena ini sangat membantu dalam memelihara kesehatan ya, baik diri Anda maupun orang-orang di sekitaran Anda. Dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk Anda semuanya ya. Dan baiklah sobat siar PKB dan warga Bangli tercinta, tetap di 102,4 RPK BFM Bangli ya, karena dia masih bersama Anda sampai di jam 2 siang nanti.